Sejak zaman para leluhur Jawa, weton pahing selalu ditempatkan pada posisi terhormat sebagai salah satu weton yang menyimpan energi kelahiran paling kuat dan paling bercahaya. Dalam catatan primbon kuno, disebut bahwa siapapun yang lahir pada pasaran pahing membawa sebuah sinar kapurba, yaitu cahaya warisan leluhur yang menempel pada tubuh mereka bagai mahkota tak kasat mata. Cahaya ini bukan sembarang cahaya. Ia adalah pancaran energi emas yang diyakini sebagai aura kemakmuran, aura yang membuat langkah hidup mereka selalu dipenuhi keberuntungan. Energi kelahiran pahing seringkali digambarkan para sesepuh sebagai lingkaran cahaya besar berwarna emas kejinggaan, mengelilingi tubuh mereka sejak pertama kali menangis di dunia. Cahaya ini berputar pelan, tetapi stabil, seperti matahari kecil yang selalu menyertai perjalanan hidup pemilik weton ini. Orang-orang yang peka batin biasanya dapat merasakan getaran hangat ketika berhadapan dengan pahing. Ada kesan bahwa mereka dilindungi, dihormati, dan diberi jalan lapang dalam banyak situasi. Primbon menyebut bahwa kelahiran pahing membawa 3 unsur utama: kekuatan, pengaruh, dan keberuntungan. Kekuatan membuat pahing tegar dan jarang menunjukkan kelemahan. Pengaruh menjadikan mereka sosok yang mudah dipercaya, bahkan tanpa perlu berkata banyak. Sementara keberuntungan menjadi aliran energi yang terus bergerak, mendatangkan peluang, rezeki, hingga hubungan baik yang mendukung masa depan mereka. Ketika seorang pahing masuk ke sebuah tempat, atmosfernya berubah. Ada getaran yang membuat orang lain merasa nyaman, aman, atau justru segan. Karisma ini berasal dari perpaduan energi api dan matahari dalam diri mereka. Aura panas namun penuh wibawa yang membuat pahing tampak lebih besar dari dirinya sendiri. Bukan sekadar besar fisik, tetapi besar secara energi, besar secara takdir. Sejak kecil, banyak pemilik weton pahing yang sering disukai guru, dihormati teman, bahkan dianggap membawa hoki bagi keluarga. Orang tua zaman dahulu sampai mengatakan, "Yen omahku ana bocah pahing, sandang pangan ora seret. Jika dalam rumahku ada anak kelahiran pahing, kebutuhan hidup jarang tersendat." Sebegitu kuatnya aura rezeki yang mengalir dari energi kelahiran mereka. Namun bukan hanya soal rezeki. Pahing juga diberkahi perlindungan leluhur yang sangat kuat. Energi penjagaan ini membuat mereka sering terhindar dari bahaya besar. Ada banyak cerita tentang seseorang yang nyaris celaka namun selamat luar biasa, dan ketika ditanya wetonnya, ternyata lahir pada pasaran pahing. Sesepuh mengatakan bahwa ini adalah tameng gaib, perisai spiritual yang tak terlihat, namun bekerja dengan cara yang mengejutkan. Aura emas ini yang membuat banyak orang menyebut pahing sebagai pemilik aura sultan. Bukan karena kemewahan semata, tapi karena getaran kemakmuran yang selalu mengikuti mereka. Seolah apa yang disentuh menjadi bernilai, apa yang dikerjakan menjadi berhasil, dan siapapun yang berada di dekatnya ikut mendapat berkah kebaikan. Pahing bukan hanya dilahirkan untuk hidup biasa. Mereka dilahirkan untuk membawa cahaya, cahaya kemuliaan, cahaya kepemimpinan, cahaya takdir besar yang menuntun mereka menuju kelimpahan. Jika pada bab 1 kita membahas aura kelahiran pahing, maka pada bab 2 ini kita masuk lebih dalam ke salah satu anugerah terbesar yang dimiliki weton ini, yaitu rezeki yang deras, luas, dan cenderung stabil sepanjang hidup. Dalam primbon Jawa, weton pahing memiliki nilai weton 9, angka tinggi yang melambangkan unsur api dan matahari. Unsur ini dikenal sebagai pendorong energi rezeki, keberanian, dan pergerakan hidup. Artinya, pahing bukan tipe takdir yang stagnan. Mereka selalu bergerak, berkembang, dan menemukan jalan meski dalam kondisi sulit sekalipun. Yang membuat rezeki pahing berbeda dari weton lainnya adalah sifatnya yang mengalir tanpa henti, seperti sungai deras yang terus mencari jalannya, bahkan ketika terhalang batu besar. Banyak pemilik weton pahing pernah jatuh miskin atau bangkrut, namun mereka tidak pernah benar-benar kehabisan jalan. Selalu ada saja pintu baru yang terbuka, entah dari orang yang tak disangka, peluang yang tiba-tiba muncul, atau keberuntungan yang datang di waktu paling genting. Primbon berkata, "Rezeki pahing ora sare." Rezeki pahing tidak tidur.
Itu sebabnya seseorang dengan weton ini seringkali mengalir dalam keberuntungan yang datang bertahap namun pasti. Mulai dari pekerjaan yang lancar, bisnis yang berkembang, hingga pertemuan yang mengubah nasib. Banyak pahing yang sukses bukan karena mereka kaya sejak lahir, tetapi karena mereka punya daya juang luar biasa yang dipadukan dengan keberuntungan yang tak lazim. Rezeki pahing sangat erat kaitannya dengan relasi manusia. Mereka adalah magnet sosial. Orang-orang merasa nyaman, percaya, bahkan ingin bekerja sama dengan mereka. Inilah yang membuat rezeki pahing sering datang dari tawaran bisnis, kolaborasi yang menarik, bantuan dari orang berpengaruh, atau kepercayaan besar dari lingkungan. Pahing juga memiliki kemampuan untuk membaca peluang lebih cepat daripada orang lain. Saat orang lain ragu, pahing sudah bergerak. Saat orang lain takut, pahing sudah mencoba. Dan ketika orang lain menunggu keajaiban, pahing justru menciptakan keajaiban itu sendiri melalui keberanian dan ketegasan. Ada satu ciri unik dalam rezeki pahing. Sekali terbuka beruntun. Seolah takdir memberi jalan bukan hanya satu pintu, tapi sederet pintu lain yang ikut menyala. Banyak pemilik weton ini yang mengaku tiba-tiba menerima banyak orderan sekaligus, menang undian, mendapat promosi tak terduga, atau memperoleh keberuntungan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun, rezeki besar selalu datang dengan syarat. Pahing harus terus bergerak. Ketika mereka diam, energi stagnan mulai menghambat aliran keberuntungan. Tetapi ketika mereka fokus bekerja, bersyukur, dan menjaga hati agar tidak sombong, rezeki mereka akan melebihi batas yang dibayangkan. Tak heran mengapa leluhur menggambarkan rezeki pahing seperti matahari, naik perlahan, tapi pasti. Terbit setiap hari, tak pernah gagal, selalu memberi terang dan kehidupan. Pahing adalah takdir yang diciptakan untuk berkelimpahan. Dalam primbon Jawa kuno, kekuatan batin seseorang bukan sekadar kemampuan untuk menahan emosi atau menjaga pikiran tetap tenang. Kekuatan batin adalah inti energi kehidupan, pusat getaran spiritual yang menentukan arah nasib, ketajaman intuisi, keselamatan, hingga kelimpahan rezeki. Dan di antara seluruh weton yang ada, weton pahing disebut sebagai salah satu yang memiliki energi batin paling besar dan paling aktif sejak lahir. Tidak semua orang bisa merasakannya, namun alam, leluhur, dan peristiwa hidup seringkali menunjukkan keberadaannya dengan cara yang mengejutkan. Kekuatan batin pahing pertama terlihat dari intuisi tajamnya. Mereka memiliki kemampuan alami untuk merasakan sesuatu sebelum terjadi. Bahkan tanpa bukti kuat sekalipun, pahing bisa mengetahui apakah seseorang membawa niat baik atau buruk. Kemampuan membaca karakter ini bukan hasil latihan, tetapi warisan energi leluhur yang menempel pada kelahiran pahing. Para sesepuh menggambarkannya sebagai mata ketiga yang terbuka setengah, tidak sepenuhnya melihat dunia gaib, namun cukup untuk membaca arah energi di sekitarnya. Intuisi ini pula yang membuat pahing sering selamat dari bahaya besar. Ada banyak kisah tentang orang berweton pahing yang tiba-tiba menghindari perjalanan tertentu, menunda suatu rencana, atau memilih jalan yang berbeda, dan keputusan itu ternyata menyelamatkan mereka dari malapetaka. Inilah salah satu bentuk perlindungan gaib leluhur yang sangat melekat pada weton ini. Energi leluhur bekerja seperti tameng tak terlihat, menolak hal buruk yang hendak mendekat. Kekuatan batin pahing kedua adalah daya pikir yang kuat dan stabil. Pikiran mereka memiliki gelombang energi yang mudah diterima semesta. Ketika mereka fokus pada satu tujuan, semesta seperti membuka jalan, mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, dan menggerakkan keadaan menuju hasil yang mereka inginkan. Inilah yang disebut para sesepuh sebagai pancer kuat, poros energi yang kokoh dan jarang goyah. Pahing tidak mudah putus asa, kegagalan justru menambah tenaga batinnya. Tidak hanya itu, pahing juga memiliki kemampuan unik, mengubah tekanan menjadi kemenangan. Ketika orang lain hancur karena masalah, pahing justru bangkit lebih besar dari sebelumnya. Tekanan hidup bagi mereka bukan halangan, melainkan bahan bakar untuk maju.
Mereka bisa bertahan dalam situasi yang sangat berat, bahkan sendirian sekalipun. Sifat inilah yang membuat hidup Pahing seperti bola api, semakin ditekan, semakin membesar. Kekuatan batin ini berhubungan langsung dengan kelancaran rezeki Pahing. Dalam Primbon, disebut bahwa energi batin yang kuat mampu menarik peluang. Ketika fokusnya jernih dan niatnya baik, energi mereka memancar dan memengaruhi keadaan di sekitarnya. Banyak orang yang mengaku beruntung ketika bekerja sama dengan Pahing, karena getaran energi mereka benar-benar membawa perubahan positif. Para leluhur juga mengatakan bahwa Pahing memiliki daya gaib penolak kejahatan. Bukan berarti mereka kebal, namun orang berniat jahat cenderung ragu, takut, atau gagal ketika hendak mencelakai Pahing. Energi batin mereka terlalu besar untuk ditaklukkan secara mudah. Bahkan dalam dunia spiritual Jawa, Pahing sering diibaratkan seperti prajurit yang berjalan dengan perisai leluhur. Gabungan dari intuisi, perlindungan gaib, kekuatan mental, dan kemampuan mengubah tekanan menjadi kekuatan menjadikan Pahing sebagai salah satu weton yang paling tahan banting dan paling potensial mencapai kejayaan. Batin mereka adalah kunci. Selama batin Pahing terjaga, bersih, fokus, dan penuh syukur, maka gerbang kelimpahan akan terbuka luas. Jodoh dalam pandangan Primbon Jawa tidak hanya berbicara tentang cinta. Lebih dalam dari itu, jodoh adalah mitra takdir, seseorang yang bisa mengangkat kualitas hidup, memperkuat rezeki, menjaga batin, dan menyelaraskan energi kehidupan. Dan bagi weton Pahing, yang memiliki aura kuat, ambisi besar, serta energi api matahari, urusan jodoh bukanlah hal yang bisa dianggap kecil. Pasangan yang tepat dapat membuka pintu-pintu kelimpahan, sementara pasangan yang salah dapat membuat energi Pahing remuk dan rezeki menjadi seret. Para sesepuh menyebut bahwa jodoh terbaik bagi Pahing adalah mereka yang mampu menyeimbangkan panas energi dalam diri Pahing. Weton yang cocok biasanya berasal dari unsur penenang atau pembawa keberuntungan tambahan, seperti Pon, Wage, dan Kliwon. Kehadiran pasangan seperti ini membuat energi Pahing tidak meledak terlalu besar, namun tetap stabil dan terarah. Dalam urusan percintaan, Pahing dikenal memiliki daya tarik yang sangat kuat. Mereka tidak perlu berusaha keras untuk menarik perhatian. Cara mereka berbicara, memandang, atau berjalan saja sudah membuat orang merasa terhipnotis. Ada wibawa alami, aura karisma, dan energi yang terasa mahal pada diri mereka. Tidak jarang, Pahing memiliki lebih dari satu pengagum sekaligus, bahkan sering disukai oleh orang-orang yang kedudukannya tinggi. Tetapi menariknya, meski mudah disukai, Pahing sangat selektif dalam memilih pasangan. Mereka tidak ingin hubungan yang melemahkan ambisi atau menurunkan kualitas hidup. Pahing membutuhkan pasangan yang kuat mentalnya, luas pikirannya, dan mampu berjalan searah dalam ambisi besar. Mereka bukan tipe yang suka drama berlebihan. Hidup bagi Pahing harus maju, bukan ribut tak jelas. Pasangan terbaik bagi Pahing adalah seseorang yang membawa ketenangan batin, menghargai ambisi dan langkah besar Pahing, mendukung cita-cita tanpa iri, sekaligus menambah rezeki melalui energi yang selaras. Ketika Pahing menemukan jodoh seperti ini, hidup mereka berubah drastis. Rezeki yang tadinya biasa menjadi 3 kali lipat. Pekerjaan yang tadinya macet menjadi lancar. Bahkan keberuntungan-keberuntungan kecil mulai bermunculan setiap hari. Primbon menyebut fenomena ini sebagai rezeki jodoh, yaitu rezeki tambahan yang datang sebagai dampak dari bertemunya dua energi yang cocok. Namun jika Pahing salah memilih pasangan, terutama pasangan yang emosional, pemarah, atau penuh iri, energinya bisa terkuras habis. Ambisi besar menjadi padam, rezeki tersendat, dan hidup terasa berat. Itulah sebabnya sesepuh sering berpesan, Pahing kudu ati-ati milih jodoh, jalaran jodohne iku dalan pepadhange urip. Artinya, Pahing harus berhati-hati memilih pasangan, sebab jodohnya adalah jalan terang kehidupannya. Dalam hubungan yang tepat, Pahing akan tampil sebagai pemimpin yang penuh kasih,
pekerja keras, dan pemberi perlindungan bagi pasangan. Energi cinta Pahing sangat besar, namun tidak emosional, lebih kepada tindakan nyata dan tanggung jawab. Ketika mereka mencintai seseorang, mereka ingin membangun masa depan, bukan sekadar menikmati masa sekarang. Jodoh bagi Pahing bukan hanya pendamping hidup. Jodoh adalah pembawa kemakmuran, penjaga stabilitas batin, dan mitra takdir yang menyalakan kembali cahaya sultan dalam diri Pahing. Tidak ada takdir besar tanpa ujian besar. Begitu pula dengan weton Pahing. Meski dikenal sebagai weton beraura sultan, diliputi rezeki deras, kekuatan batin besar, serta perlindungan leluhur yang kuat, tetapi perjalanan hidup Pahing tidak selalu mulus. Justru, dalam catatan primbon dan pitutur para sesepuh, Pahing sering mengalami ujian hidup yang berat, ekstrim, dan di luar dugaan, terutama pada usia-usia tertentu. Namun uniknya, ujian-ujian ini bukan untuk menghancurkan mereka, melainkan untuk menempa karakter sultan yang ada di dalam diri mereka. Ujian pertama yang sering dialami Pahing adalah ujian mental dan kesabaran. Mereka sering diuji dengan keadaan yang mendadak berubah, rencana besar yang tertunda, atau kondisi yang membuat mereka harus menahan diri lebih lama dari orang lain. Banyak Pahing yang merasakan bahwa hidup seolah memaksa mereka menjadi lebih kuat sebelum memberikan kesuksesan. Seperti logam yang ditempa, Pahing harus melewati panas dan tekanan agar energi batinnya terbentuk sempurna. Ujian kedua adalah pengkhianatan dari orang dekat. Ini adalah pola yang sangat sering terjadi pada pemilik weton Pahing. Orang-orang yang mereka bantu, percayai, atau lindungi kadang justru berbalik menusuk dari belakang. Tetapi sesepuh mengatakan, pengkhianatan iku wangsit kanggo Pahing. Artinya, pengkhianatan adalah pesan gaib bagi Pahing. Ia bukan hukuman, melainkan tanda bahwa mereka sedang dipisahkan dari orang-orang yang tidak layak ikut naik bersama mereka. Ujian ketiga adalah krisis ekonomi sementara. Banyak pemilik weton Pahing pernah jatuh bangkrut, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan harta. Namun setiap kali jatuh, mereka tidak pernah jatuh sepenuhnya. Ada kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka bangkit lebih kuat. Setelah krisis itu, rezeki mereka justru meningkat berkali-kali lipat, seperti panah yang ditarik mundur sebelum dilepaskan jauh ke depan. Ujian keempat adalah godaan emosi dan ego. Pahing memiliki energi api yang besar, energi kepemimpinan, ambisi, dan keberanian. Tetapi energi ini juga bisa membuat Pahing mudah terbakar oleh emosi, marah, atau merasa ingin menang sendiri. Jika mereka tidak mengendalikan ego, keberuntungan mereka bisa turun. Namun jika berhasil menaklukkan ego, aura mereka berubah menjadi sangat kuat dan stabil. Sesepuh menyebut transformasi ini sebagai weninging geni, api yang menjadi bening. Ujian kelima adalah kesepian dalam perjalanan menuju sukses. Banyak Pahing yang merasa, ketika mereka sedang naik, semakin sedikit orang yang benar-benar mendukung. Mereka merasa harus melalui perjuangan sendirian. Namun inilah fase penting dalam hidup mereka. Pada titik inilah kekuatan batin Pahing terbentuk sempurna. Leluhur sengaja membuat mereka berjalan sendiri agar mental mereka tidak bergantung pada manusia, melainkan pada visi hidup yang besar. Yang paling menarik, setiap kali Pahing melewati satu ujian, aura mereka naik satu tingkat. Energi mereka menjadi lebih matang, lebih bersinar, dan lebih kuat menarik rezeki. Hidup mereka seolah dikalibrasi ulang oleh takdir. Banyak orang heran melihat Pahing. Kenapa masalahnya besar-besar, tapi hasil akhirnya selalu luar biasa? Karena Pahing memang bukan tokoh kecil dalam panggung takdir. Mereka ditakdirkan menjadi pemimpin, pembawa cahaya, dan pembuka jalan bagi orang lain. Ujian hanyalah cara Allah memastikan bahwa Pahing cukup kuat untuk menerima kelimpahan besar yang akan datang. Setelah ujian itu selesai, jalan hidup mereka berubah drastis, menjadi lebih mapan, lebih stabil, lebih makmur, dan lebih dihormati. Seperti emas yang ditempa api, Pahing menjadi sultan bukan karena lahir kaya,
tetapi karena ditempa oleh hidup untuk pantas mendapatkannya. Jika 5 bab sebelumnya membahas aura, rezeki, kekuatan batin, jodoh, dan ujian, maka bab 6 ini adalah puncak dari perjalanan takdir Pahing. Disinilah seluruh energi, pelajaran hidup, dan perlindungan leluhur bertemu menjadi satu titik. Era kelimpahan seumur hidup. Pahing bukan hanya diprediksi hidup makmur, tetapi juga ditakdirkan mengalami puncak kejayaan pada fase usia tertentu yang dikenal sebagai masa terang. Primbon Jawa menyebut bahwa Pahing memiliki 3 fase rezeki besar yang datang dalam hidupnya. Fase 1. Terang kecil, usia 17-25. Ini adalah fase ketika Pahing mulai menemukan jalannya. Banyak dari mereka mulai bekerja, menemukan bakat, atau mendapatkan peluang yang tidak terduga. Rezeki tidak terlalu besar, tetapi selalu ada. Ini adalah fase pembukaan jalan. Fase 2. Terang utama, usia 28-36. Ini adalah fase emas utama Pahing. Rezeki deras, peluang besar muncul, karir berkembang cepat, bisnis bertumbuh, dan banyak Pahing menemukan jodoh yang membawa kemakmuran. Mereka menjadi pusat perhatian, banyak orang menghormati keputusan mereka, dan sebagian mulai mencapai posisi sultan kecil dalam hidupnya. Fase 3. Terang agung, usia 40 ke atas. Inilah fase paling dahsyat. Puncak kelimpahan, stabilitas, dan kemapanan. Banyak pemilik weton Pahing yang justru paling sukses di atas usia 40. Rezeki mengalir tanpa henti, aset bertambah, dan hidup mereka menjadi sangat dihormati. Ini adalah fase ketika energi leluhur bekerja paling kuat dan paling stabil. Jika diibaratkan matahari, inilah masa ketika Pahing bersinar paling terang. Takdir besar Pahing tidak hanya terkait dengan uang. Mereka memiliki aura pemimpin yang tidak bisa disembunyikan. Dalam masyarakat, mereka mudah dipercaya untuk memegang tanggung jawab besar. Dalam pekerjaan, mereka naik jabatan lebih cepat dari yang lain. Dalam bisnis, mereka bisa melihat peluang di saat orang lain hanya melihat masalah. Yang membuat Pahing istimewa adalah kemampuan memengaruhi nasib orang lain. Ketika seorang Pahing sukses, biasanya orang-orang di sekitarnya ikut naik. Rezeki Pahing seperti lampu, tidak hanya menerangi pemiliknya, tetapi juga orang-orang yang dekat dengannya. Banyak keluarga yang mengakui bahwa keberadaan seorang Pahing membuat rumah lebih terang, lebih harmonis, dan lebih mudah mendapat rezeki. Selain itu, Pahing memiliki daya perlindungan kuat yang menyertai perjalanan hidupnya. Bahaya besar sering terhalau. Musibah sering berubah menjadi keberuntungan. Bahkan ketika mereka menghadapi kebuntuan, selalu ada jalan baru yang terbuka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari takdir besar mereka. Pada masa puncaknya, Pahing menjadi pribadi yang mapan secara ekonomi, stabil secara batin, dihormati banyak orang, dan kaya pengalaman hidup. Yang menarik, semakin tua, Pahing justru semakin bersinar. Karismanya semakin kuat, wibawanya semakin besar, dan energi auranya semakin matang. Mereka menjadi seperti sosok yang tidak hanya sukses, tetapi juga bijaksana. Takdir besar Pahing tidak dapat dihindari. Ia adalah seperti matahari yang pasti terbit. Bahkan jika awan menutupinya sementara, sinarnya tetap hadir. Primbon tidak pernah salah. Weton Pahing adalah takdir kelimpahan. Bukan kelimpahan sesaat, tetapi kelimpahan seumur hidup. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas tentang weton Pahing ini membawa berkah, membuka pintu rezeki, dan menambah keyakinan dalam melangkah. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like sebagai bentuk dukungan, share agar lebih banyak orang mendapatkan pencerahan, dan tentu saja subscribe supaya tidak ketinggalan video-video Primbon lainnya yang jauh lebih dahsyat dan membuka mata. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga rezekimu hari ini mengalir deras tanpa henti.